Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arsadiat, NPM 030. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di video ini, saya akan membawakan materi tentang tokoh Ivan Pavlov, yaitu tokoh yang terkenal dengan classical conditioning-nya. Ivan Petrovich Pavlov lahir pada tanggal 14 September 1849 di Ryazan, Rusia, dan meninggal pada tanggal 27 Februari 1936. Pavlov berasal dari keluarga yang taat beragama. Sejak kecil, Pavlov dikenal sebagai anak yang cerdas. Oleh keluarganya, ia diharapkan untuk menjadi seorang pendeta. Oleh karenanya, ia pun disekolahkan di suatu seminari di Rusia dan mulai mempelajari ilmu tentang teologi. Namun, sesudah ia membaca buku tentang Charles Darwin, maka ia pun menyadari bahwa ia lebih tertarik pada dunia ilmiah daripada sekolah seminari yang mempelajari tentang agama. Maka ia pun lalu meninggalkan sekolah seminarinya dan mulai kuliah di Universitas Saint Petersburg. Pavlov kuliah ilmu fisiologi di University of Saint Petersburg dan selesai pada tahun 1875. Pada tahun 1879, Pavlov berhasil menyelesaikan kuliah doktornya di bidang ilmu fisiologi di University of Leipzig. Dan disinilah Pavlov bertemu kera alam. Ia kemudian belajar ilmu Ludwig dan juga Helmholtz. Dan Pavlov berkenalan dengan positivisme. Positivisme ini kemudian berpengaruh besar pada diri Pavlov. Sepulang dari Jerman, Pavlov tidak langsung mendapatkan pekerjaan yang bagus, sampai akhirnya diangkat sebagai profesor di University of Saint Petersburg. Ivan Pavlov sempat menjadi profesor di bidang fisiologi di Akademi Kedokteran di Kekaisaran Rusia. Pavlov terkenal dengan classical conditioning-nya. Selama di University of Saint Petersburg, Ivan Pavlov melakukan penelitian mengenai sistem pencernaan. Dari penelitian itu, ia menemukan apa yang disebut dengan conditioned reflex. Berkat hasil penelitian tersebut, Pavlov berhasil meraih penghargaan Nobel di bidang fisiologi or medicine pada tahun 1904. Classical conditioning atau pengondisian klasik adalah tingkah laku yang dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus respon yang bersifat refleks. Melalui classical conditioning, Pavlov melakukan eksperimennya terhadap seekor anjing. Tahap pertama, sebelum melakukan eksperimen, Pavlov membunyikan bel tetapi tidak ada respon dari anjing. Tetapi ketika diberikan makanan, anjing memberikan respon, yaitu keluarnya air liur. Tahap kedua, ketika sedang dilakukan eksperimen, dibunyikannya bel dan setelah itu diberikan makanan, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur karena diberikan makanan. Tahap ketiga yaitu setelah eksperimen. Setelah perlakuan dilakukan secara berulang-ulang, ketika anjing mendengar suara bel tanpa diberikan makanan, maka secara otomatis anjing dapat mengeluarkan respon, yaitu keluarnya air liur. Pada eksperimen Pavlov, terdapat 4 dasar teori yang membangun conditioning Pavlov. Yang pertama ada unconditioned stimulus, adalah sebuah rangsangan yang menghasilkan sebuah respons tanpa pembelajaran sebelumnya. Contohnya makanan. Yang kedua ada unconditioned response, adalah respons yang tidak dipelajari yang dihasilkan secara otomatis oleh unconditioned stimulus. Contohnya mengeluarkan air liur. Dan yang ketiga ada conditioned stimulus, yaitu rangsangan yang sebelumnya netral yang kemudian menghasilkan respons yang dikondisikan setelah dipasangkan atau diasosiasikan dengan unconditioned stimulus. Contohnya, bunyi bel adalah stimulus netral yang dipasangkan dengan stimulus tidak berkondisi berupa makanan. Dan yang keempat ada conditioned response, adalah respon yang dipelajari
muncul sebagai respon dari conditioned stimulus. Saat sebelumnya terjadi asosiasi conditioned stimulus tanpa adanya unconditioned stimulus. Contohnya, keluarnya air liur akibat menggabungkan bunyi bel dan makanan. Prinsip conditioning klasik Pavlov ada 4, yaitu yang pertama adalah akuisisi. Akuisisi adalah pembelajaran awal dari hubungan antara rangsangan dan respons yang meliputi rangsangan netral yang diasosiasikan dengan unconditional stimulus dan kemudian menjadi conditional stimulus yang menghasilkan conditional response. Contohnya, anjing bisa mengeluarkan air liur karena pengkondisian suara bel. Dan yang kedua ada generalisasi, yaitu kecenderungan sebuah rangsangan baru yang mirip dengan rangsangan yang dikondisikan akan menghasilkan respon yang sama dengan respon yang dikondisikan, yaitu semakin mirip stimulus maka akan memberikan respon. Contoh, respon berliur terhadap bel akan berlaku bagi suara lain yang mirip dengan suara bel. 3. Ada diskriminasi. Diskriminasi adalah proses menyadari perbedaan di antara stimulus, yaitu proses belajar untuk merespon beberapa rangsangan tertentu dan tidak merespon yang lain. Contoh, anjing akan membedakan suara bel dengan suara yang ada. 4. Yang terakhir ada extinction, adalah pembalikan atau pelemahan respon yang dikondisikan disebabkan oleh hilangnya rangsangan yang tidak dikondisikan. Contohnya, untuk anjing yang berliur ketika mendengar bel, paling tidak harus ada kehadiran makanan seiring dengan berbunyinya bel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.